Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Yeni Kurniasari dalam pembelajaran matematika. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang teorema Pythagoras. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat membuktikan teorema Pythagoras. 2. Siswa dapat menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lainnya diketahui. 3. Siswa dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. 4. Siswa dapat menerapkan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, ada anak kecil yang sedang bermain layang-layang. Perhatikan, membentuk bangun apakah antara layang-layang, bayangan layang-layang, dan orang yang bermain layang-layang? Ya, kalian hayalkan bayangan layang-layang jatuh di tanah. Nah, kemudian kalian hubungkan layang-layang, bayangannya, dan orang yang bermainnya. Akan membentuk bangun, iya, segitiga, siku. Perhatikan satu lagi, ada orang naik tangga, perhatikan. Membentuk bangun apakah antara tangga, bayangannya, dan tempat tangga bersandar. Ya, jelas kalau kalian lihat ini akan membentuk segitiga, siku. Ya, sama ini juga segitiga, siku. Ya, oke. Kalau bicara tentang Pythagoras, kita pasti bicarakan tentang segitiga, siku. Perhatikan gambar berikut. Saya punya segitiga berwarna hijau yang merupakan segitiga siku-siku. Ya, saya beri tanda siku-siku. Oke. Di sisi-sisi segitiga ini, saya berikan persegi dengan ukuran 3, 4, dan 5. Yang pertama dengan ukuran 4, kemudian ukuran 3 cm, dan yang terakhir ukuran 5 cm. Oke, perhatikan. Persegi biru dan kuning berada pada sisi tegak siku-siku. Ya, sisi tegak segitiga siku-siku. Ini dia. Sedangkan persegi merah berada pada sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku berwarna hijau. Hipotenusa adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Hipotenusa adalah sisi yang paling panjang. Nah, oke. Oke, kita perhatikan kembali gambar segitiga dan persegi pada sisi-sisi segitiga. Oke, kita lihat. Saya akan menghitung luas dari persegi yang ada pada sisi-sisi segitiga siku-siku berwarna hijau ini. Yang pertama, luas persegi berwarna biru. Ingat persegi rumusnya? Iya. Sisi pangkat 2, sisi kuadrat ya. Dengan sisinya 4 berarti 4 kali 4 luasnya. Yaitu 16. Persegi berwarna kuning sisinya ukurannya 3 cm. Maka luasnya 3 kali 3. Itu 9. Kalau kita jumlahkan berapakah 16 ditambah 9? Iya betul, 25. Dan ternyata ukuran luas persegi berwarna merah pun juga hasilnya adalah 25. Ya, ternyata luas persegi merah hasilnya 25 yang ternyata sama dengan jumlah dari luas persegi biru dan luas persegi kuning. Ya. Jadi ternyata luas persegi pada sisi miring atau hipotenusa besarnya sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-siku. Ya, boleh kita tuliskan kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku. Nah, ini yang kita sebut dengan teorema Pythagoras. Yaitu luas persegi yang
berada pada hipotenusa adalah sama dengan jumlah luas persegi yang berada pada sisi siku-siku. Ya. Nah, angka 3, 4, dan 5 yang ada di sini, karena ternyata ini bagian dari segitiga siku-siku, maka kita sebut dengan triple Pitagoras. Yaitu 3 bilangan penyusun segitiga siku-siku atau 3 bilangan penyusun teorema Pitagoras. Oke? Kita akan menentukan rumus Pitagoras. Ya. Saya punya segitiga berwarna hijau, saya beri segitiga siku-siku ya tentunya. Saya beri nama sisi-sisinya P, Q, dan R. Nah, manakah hipotenusanya? Ya, hipotenusanya adalah P ya. Sisi yang ada di depan sudut siku-siku ini dia hipotenusanya. Oke, berarti P adalah sisi yang paling panjang ya. Maka untuk segitiga ini rumus Pitagorasnya adalah ingat kuadrat hipotenusa berarti P kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku yaitu P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat. Oke. Nah, bagaimana kalau yang dicari sisi yang Q? Nah, sama ya caranya tapi ingat P yang paling panjang. Berarti mau cari Q, P dikurangin R. Mau cari R, P dikurangin Q. Jangan lupa kuadratnya ya. Jadi tidak boleh kalian menyebutkan apa rumus Pitagoras A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Loh, ini segitiga nggak ada ABC-nya. Nggak ada sisi A, nggak ada sisi B, nggak ada sisi C. Gitu ya. Jadi teorema Pitagoras bunyinya kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Nah, rumusnya apa? Tergantung segitiganya. Nah, kebetulan kita punya segitiga, kita beri nama sisinya P, Q, dan R. Maka berlaku rumus Pitagorasnya 3 ini. Nah, sekarang saya punya segitiga yang lain. Nah, saya beri nama yang lain, yaitu X, Y, Z. Nah, untuk segitiga X, Y, Z, maka rumus yang berlaku adalah ini. Ya, X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah Z kuadrat. Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang Z kuadrat dan Z kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kenapa? Karena hipotenusanya adalah X. Sisi yang paling panjangnya adalah X. Sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Bisa dipahami ya? Oke. Tadi sudah kita tentukan rumus Pitagoras untuk segitiga ini. Tapi baru rumus Pitagoras yang sisi kuadratnya. Bagaimana menentukan sisi P-nya? Panjang P-nya bagaimana kita tentukan? Bagaimana kita menentukan panjang Q, panjang R, dan seterusnya? Ya, tadi kita sudah punya bahwa P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat. Kalau yang ditanya P, maka kuadratnya kita hilangkan, kita ganti dengan akar. Jadi kalau ditanyanya P sama dengan akar dari Q kuadrat tambah R kuadrat. Kalau yang ditanya rumus Pitagorasnya saja, kita punya ini. P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat. Tapi kalau kita diminta menghitung panjang P, maka kita gunakan yang bawah. Paham? Oke. Begitu juga menentukan Q. Ya. Nah, tinggal kita kasih akarnya. Kuadratnya hilang, muncul akar. Ya, lawan dari kuadrat adalah akar. Begitu juga untuk segitiga X, Y, Z. Nah, ya, muncul akarnya. Oke, kita lanjut. Oke, perhatikan gambar berikut. Saya punya segitiga lagi ya, berwarna hijau kebetulan. Yang bukan segitiga siku-siku. Ya, saya punya segitiga yang panjang sisinya P, Q, dan R. Dan ternyata panjang P lebih besar dari panjang Q dan panjang Q lebih besar dari panjang R. Setelah saya kuadratkan, ternyata P kuadrat nilainya lebih kecil dari Q kuadrat tambah R kuadrat. Maka segitiga PQR disebut segitiga lancip. Ya. Kalau sisi yang paling panjang kita kuadratkan, hasilnya lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka disebut segitiga lancip. Nah, kalau kita punya segitiga lain, ya kebetulan saya punya X, Y, Z, dan X-nya lebih panjang dari Y lebih panjang dari Z, dan setelah saya kuadratkan X-nya,
sisi yang paling panjangnya, ternyata lebih besar dari kuadrat sisi yang lain, maka ini disebut dengan segitiga tumpul. Bisa dibedain ya sekarang ya. Kalau kuadrat dari sisi yang paling panjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka disebut segitiga siku-siku. Kalau sisi yang paling panjang kuadratnya lebih kecil dari kuadrat dua sisi yang lain disebut segitiga lancip, maka segitiga tumpul berlaku jika sisi yang paling panjang kita kuadratkan hasilnya lebih besar dari kuadrat dua sisi yang lainnya. Oke, contoh soal. Yang pertama, berapakah panjang sisi segitiga Q dari segitiga siku-siku berikut? Kita lihat segitiganya. Di manakah posisi Q? Nah, ini dia. Ternyata posisi Q ada di hipotenusa. Berarti Q adalah sisi yang paling panjang. Kalau mau cari sisi yang paling panjang maka harus dijumlah. Ya, ingat kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Berarti Q kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Hasilnya iya 1681. Berapakah Q? Iya, akar dari 1681 yaitu 41. Oke, soal yang kedua. Panjang sisi segitiga X dari segitiga siku-siku berikut adalah, nah X-nya di mana nih posisinya? Oh, ternyata posisi X ada di sisi siku-siku. Dan sisi yang paling panjangnya atau hipotenusanya adalah 29. Berarti mau cari X, sisi yang paling panjang kita kurangi. Oke, berarti 29 kuadrat dikurang 21 kuadrat. Ini rumusnya masih X kuadrat, padahal yang kita cari X. Berarti kalau mau cari X muncul akar ya. Ternyata X kuadrat hasilnya 400, maka X-nya adalah akar dari 400 yaitu 20. Oke? Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Masih sama kebetulan ya, panjang sisi segitiga yaitu Q dari segitiga siku-siku berikut. Ternyata posisi Q adalah hipotenusa, maka mencari Q kita jumlahkan ya. Ya, jumlahkan berarti Q kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah iya 225. Berarti Q sama dengan akar dari 225 yaitu 15. Satu lagi nomor 4, caranya sama ya. Berapakah panjang X? Nah, ternyata X-nya ada di sisi siku-siku. Maka berarti yang paling panjang dikurangin sisi yang satunya. Yaitu yang paling panjang kebetulan adalah 10. Karena 10 posisinya ada di depan sudut siku. Berarti 10 adalah hipotenusa. Oke. Berapa panjang X kuadrat? Iya, 100 dikurang 64 hasilnya 36. Ya. Berarti mau cari X sama dengan akar dari 36. Yaitu 6. Oke, dari 4 soal bisa dipahami ya. Sisi mana yang ditanya? Nah, ingat yang paling panjang adalah hipotenusa ya. Jadi ingat sisi yang mana yang paling panjang yaitu hipotenusa. Dan yang mana yang ditanya? Kalau yang ditanya hipotenusa maka kita jumlahkan. Kalau yang ditanya adalah sisi siku-siku maka hipotenusa kita kurangkan dengan sisi yang satunya lagi. Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 5. Buktikan apakah 3 bilangan berikut merupakan triple Pitagoras. A, 7, 8, 10. B, 9, 12, dan 15. Kita jawab yang A. Kuadratkan yang paling panjang 10 kuadrat. Apakah sama dengan 8 kuadrat tambah 7 kuadrat? Kalau ternyata sama maka 7, 8, dan 10 merupakan triple Pitagoras. Tetapi kalau tidak sama maka dia bukan triple Pitagoras. Dan ternyata hasilnya tidak sama. Yaitu 100 tidak sama dengan 64 tambah 49. Karena 64 tambah 49 hasilnya adalah 113. Maka 7, 8, dan 10 bukan triple Pitagoras. Tapi 7, 8, dan 10 merupakan penyusun segitiga lancip.
ya, karena ternyata kuadrat dari yang paling panjang lebih kecil dari jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Oke, kita cek yang B. Apakah 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat? Kalau sama maka betul, ya. 9, 12, dan 15 adalah triple Pythagoras. Dan ternyata memang 9, 12, dan 15 triple Pythagoras karena ternyata hasil kiri dan kanannya sama. Oke. Lanjut contoh soal nomor 6. Apakah tiga bilangan berikut merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku? Yang A 9, 9, dan 10. Yang B 9, 12, dan 15. Kita lihat jawabannya. Apakah sisi yang paling panjang dikuadratkan hasilnya sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya? Jika ya, maka betul. 9, 9, dan 10 merupakan segitiga siku-siku. Tapi ternyata hasilnya tidak sama dengan, ya. Karena ternyata 81 tambah 81 hasilnya adalah 162, sedangkan 10 kuadrat hasilnya adalah 10. Ya. Berarti ini adalah segitiga lancip. Karena yang paling panjang kita kuadratkan hasilnya lebih kecil dari jumlah dua sisi yang lainnya. Ya, dan bukan segitiga siku-siku. Oke, yang B kita lihat. Apakah kuadrat dari 15 sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat? Kalau iya, maka 9, 12, dan 15 merupakan segitiga siku-siku. Dan ternyata ya, 144 ditambah 81 hasilnya 225. Maka 9, 12, dan 15 adalah penyusun segitiga siku-siku yang boleh juga kita sebut sebagai triple Pythagoras. Bisa dipahami ya? Contoh soal yang terakhir ya. Ada di kehidupan nyata. Berhubungan dengan teorema Pythagoras. Oke, kita lihat. Seorang nahkoda membawa kapalnya berlayar ke arah utara sejauh 24 km. Karena ada masalah, nahkoda membelokkan kapalnya ke arah timur. Baru berjalan sejauh 10 km, kepala pelabuhan memanggil kembali kapal tersebut dengan alasan cuaca yang sangat buruk. Berapakah jarak terdekat yang bisa ditempuh kapal untuk segera kembali ke pelabuhan? Nah, kita gambarkan dulu ya. Pertama, nahkoda membawa kapal ke arah utara. Ini dia, utara sejauh 24 km. Kita gambarkan, iya, ke utara kan berarti ke atas ya. Sejauh 24 km. Kemudian berbelok ke arah timur. Ya, timur ke kanan berarti ya. Sejauh 10 km. Pertanyaannya, berapa jarak terdekat yang bisa ditempuh untuk kembali ke pelabuhan? Oke, berarti kita gunakan hipotenusa ya. Ya, inilah jarak terdekatnya. Berapakah jarak terdekatnya? Nah, kita hitung. Karena ternyata jarak terdekatnya adalah hipotenusa, maka kita gunakan rumus Pythagoras. Karena ternyata jalur kapal ini membentuk segitiga siku-siku. Maka kita gunakan teorema Pythagoras. Kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Karena yang ditanya X, maka kuadratnya hilang, muncul akar. Hasilnya adalah iya. Akar dari 676 yaitu 26 km. Ya, bisa dipahami? Oke. Ya, saya rasa penjelasan tentang teorema Pythagoras sudah cukup ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dapat kalian aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.